Apa tantangan terbesar, Pak, saat itu menjabat sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme ini, Pak? Ada 4 klaster tuh, Pak, dari hardcore, militan, supporter sampai simpatisan. Nah, simpatisan ini masih cepat kita raih kembali, Pak, sepanjang dia punya kepercayaan sama kita. When you were leaving Indonesia, did you know what it was going to be like? Before, I don't know that my fathers will bring us to here. When I'm still in my school, I really want to be a doctor, and I really like to study. Yang berat itu kan yang di hardcore itu, Pak, complicated sekali, Pak. Jadi masalah itu sama seperti kita membersihkan sungai, sepanjang di hulunya masih ada kerusakan, hutan dan sebagainya. Kapan kita bisa bersih, Pak, kalau cuma kita dihilir saja gitu. Kalau orang menjadi teroris, yang paling cepat lah ya keluarga teroris, Pak. Oleh sebabnya sudah mindsetnya sudah itu. Nah, itulah yang kita sentuh, Pak. Ini yang disebut soft approach. Soft approach, Pak. Ya. Dari pihak swasta kira-kira apa yang bisa diharapkan, Pak, untuk membantu dalam menangani masalah lapangan kerja ini, Pak? Kami telepon adik-adik kami yang mungkin di daerah, yang di Kapolres sebagainya. Coba dong disalurkan dikerja sesuai dengan kompetensinya gitu, Pak. Selamat pagi. Kita hari ini sangat bangga bisa menghadirkan Bapak Jenderal Soehardi Purnawirawan, Bapak Soehardi Alyus. Moga-moga hari ini kita bisa belajar banyak dari Pak Soehardi yang jabatan terakhir di pemerintahan adalah sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia tahun 2016 sampai 1920, Pak, ya. 2020, Pak. Ya, Pak. Dan pengalaman Bapak Komjen Polisi Purnawirawan Dr. Andes Soehardi Alyus MH ini sudah bekerja di banyak tempat sebagai komisaris, tetap aktif memberikan nasihat-nasihat bagi yang membutuhkan. Maka saya ingin sekali Pak Soehardi bisa menjelaskan sedikit mengenai pengalaman Bapak dahulu, Pak. Silakan, Pak. Terima kasih. Terima kasih banyak, Pak Darmono. Ini kehormatan, Pak, bisa dapat waktu untuk sharing. Kami memang kami kelahiran tahun 62, Pak. Kebetulan kami lahir besar di Jakarta. Kemudian kami masuk ke dalam Akademi Kepolisian tahun 81, lulus 85. Kebanyakan dinas kami memang di reserse, Pak. Ada beberapa Polda kami, di Polda Jawa Barat pertama, kemudian Sumatera Utara, dan terakhir di Polda Metro dan Mabes Polri kebanyakannya. Kami juga berkesempatan untuk pendidikan di luar negeri, Pak, di Jerman. Hampir kurang lebih 2 tahun kami di Jerman, tahun 93 sampai 95. Sehingga banyak juga ilmu-ilmu dari luar negeri di bidang kepolisian yang saya dapatkan, Pak. Dan kita coba implementasikan walaupun dalam quote-unquote dalam kemampuan yang terbatas, Pak. Tentunya kalau bidang teknologi kita masih sangat ketinggalan. Nah, kemudian banyak sekali jabatan-jabatan sudah kami lalui, Pak, dari mulai perwira pertama sampai dengan terakhir Komisaris Jenderal Polisi. Tapi beberapa jabatan terakhir yang mungkin ikut mewarnai frame dari kita untuk masalah pengetahuan keamanan secara nasional, Pak. Itu diawali dari mulai kita menjadi Direktur Tipiter, Pak, tindak pidana tertentu di Barreskrim Polri, kemudian jadi Wakapolda Metro Jaya, kemudian menjadi Kadif Humas Polri, Pak. Bagaimana kita bergerak menjadi spokesman, bagaimana menginternalisasi dan eksternal penjelasan kepada masyarakat, kemudian jadi Kapolda Jawa Barat, dan terakhir di kepolisian sebagai Kepala Badan Reserse dan Kriminal Polri. Nah, ini juga cukup banyak dan punya relevan dengan latar belakang keilmuan, Pak. Kami kebetulan lulusan pasca sarjana di Universitas Gadjah Mada, itu jurusan hukum bisnis. Oh. Kenapa hukum bisnis? Karena kami dulu bekerja di reserse ekonomi, Pak. Yeah. Jadi ingin tahu juga perkembangan modus-modus tentunya, Pak. Modus-modus dari bisnis-bisnis yang menjadi ranah pidana gitu, Pak. Jadi makanya kami ambil hukum bisnis itu. Kemudian setelah dari Kabarreskrim Polri yang banyak menangani kasus yang sifatnya nasional maupun internasional, Pak, yang kita tangani. Nah, setelah itu kita masuk ke Lemhanas, Pak, Lembaga Ketahanan Nasional, itu jadi katakan mentor lah, Pak, jadi pendidik di situ, di mana luar biasa
Karena siswanya itu bukan cuma satu golongan Pak, heterogen sekali. Ada TNI-nya, ada Polri-nya, ada politikusnya, ada ulamanya, ada pendetanya, lengkap itu. Jadi pelajaran juga buat kita bagaimana persatuan itu kita betul gaungkan Pak di Lemhanas itu. Dan terakhir kami Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Dan Bapak memperoleh penghargaan Pak ya. Mahaputra ya Pak, betul Pak. Dari Presiden tahun Jadi, 2020 ya. 2020 kami Pak, kebetulan kami mendapat bintang Bayangkara Utama sebagai persyaratan. Kemudian kami bintang Mahaputra Nararia ini setelah hampir 4 tahun menjadi Kepala BNPT Pak. Mungkin pemerintah menganggap langkah-langkah yang kami kerjakan selama menjadi Kepala BNPT berguna Pak untuk negara dan bangsa kurang lebih Pak. Ini sebenarnya ranah baru secara ini kami, karena kami tidak pernah langsung mengurus terorisme. Waktu kami berdiri sebagai Spri Kapolri, kami memang banyak membantu Densus 88 Pak. Densus 88 kan hard approach-nya terorisme Pak, kita berhadapan dengan teroris, dan saya Spri Kapolri yang fasilitasi semua gerakan dari Densus 88 dulunya Pak gitu. Jadi kami insert di situ. Cuman itu aja. Kemudian tahu-tahu Bapak Presiden minta kami menjadi Kepala BNPT dan ya alhamdulillah malah mendapatkan ini Pak, bintang penghargaan. Apa tantangan terbesar Pak saat itu menjabat sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme ini Pak? Nah, ini Pak, pertanyaannya menarik. Ketika Bapak Presiden memberikan kepercayaan itu, saya juga langsung berpikir, Pak, ini apa nih yang mesti saya kerjakan? Jadi kami menginventarisir masalah, Pak. Kan permasalahan terorisme kan bukan permasalahan seketika, Pak. Ada runtutannya. Kalau kita melihat permasalahan itu kan selalu cuma di hilir, Pak. Nggak pernah lihat di hulunya gitu. Kalau semuanya seperti kayak pemadam kebakaran, kalau di hulunya nggak dibereskan, ya di sini akan terjadi terus. Nah, konsep berpikir itu saya bawa ke Bapak Presiden, Pak. Saya ingat betul waktu pertama kali dilantik Bapak Presiden. Setelah dilantik kami dipanggil Bapak Presiden, Pak Suhardi, saya percayakan sama Bapak untuk menjadi ini. Terus kemudian selamat bekerja, kata beliau kan. Oh, saya bilang, Bapak izin boleh bicara nggak? Kaget juga Bapak Presiden gitu. Mungkin nggak terbiasa gitu kan. Apa? Saya izin bicara Pak. Bapak setelah Bapak berikan kepercayaan sama saya mohon bantuan Bapak. Bapak Presiden, bantuan apa? Saya sudah menginventarisir Pak, kami nggak mampu kerja sendiri Pak. Nanti larinya ke sini. Kami harus bersinergi Pak, bekerja sama. Karena hulu masalah terorisme bukan cuma di hilirnya saja Pak. Banyak sekali Pak. Kita butuh bantuan Menteri Pendidikan Kebudayaan, saya butuh Menteri Sosial, saya butuh ini semua hulu masalah itu. Masalah kemiskinan makanya itu kan korelasi sama masalah itu Pak. Jadi Pak Ardi maunya apa? Mau izin Pak, saya izin berkenan menghubungi para menteri-menteri itu untuk diberikan rekomendasi itu Pak. Ya, jadi Bapak tambah luas ya Pak jangkauannya, teman juga tambah lebih banyak. Betul Pak. Jadi begitu keluar dari istana Pak, saya langsung teleponin menteri-menteri itu Pak. Kayak Menteri Kofifa masih Menteri Sosial tuh, Ibu Kofifa, Bu Menteri, mohon maaf saya Suhardi Alyus, Kepala BNPT, ada perintah Presiden. Saya bilang perintah Presiden kan udah izin Pak. Ini banyak tidak diketahui masyarakat kali Pak ya. Betul Pak. Betapa rumitnya Pak masalah itu. Complicated sekali Pak. Jadi masalah itu sama seperti kita membersihkan sungai, sepanjang di hulunya masih ada kerusakan, hutan dan sebagainya. Kapan kita bisa bersih Pak? Kalau cuma kita di hilir saja gitu. Nah itu yang bertanggung jawab bukan cuma kita Pak, semua kementerian Pak, yang mengatasi kemiskinan, mengatasi kebodohan dan sebagainya gitu Pak. Kan banyak yang mesti diinikan Pak. Itu kan orang-orang yang terradikalisasi itu kan orang yang mohon maaf pendidikannya cukup, yang mayoritas Pak, kebanyakan cukup rendah Pak, sehingga mudah dimotivasi untuk mereka-mereka itu. Nah ini hulu masalah yang harus diinventarisir dan dituntaskan Pak. Dan masyarakat perlu diajak juga. Perlu diajak peserta Pak. Nah jadi setelah saya telepon semuanya, terus kami minta sama Pak Menko Polhukam waktu Pak Wiranto, Pak, saya mohon Bapak bikin rapat dong gitu. Bikin rapat apa Hardi? Saya mau paparan. Kenapa nggak di tempat kamu aja? Kalau saya ngundang nggak datang menterinya gitu. Kalau Bapak yang ngundang masih datang dong. Jadi datang Pak, saya undang sama Pak Menko Polhukam, saya paparan di depan menteri itu Pak. Saya paparan bagaimana urgensinya urusan masalah terorisme dengan bunga rampainya kalau tidak ditangani oleh kementerian Pak. Nah disitulah terbangun motivasi dari masing-masing menteri itu kan. Saya videokan Pak, yang serem-serem itu dan sebagainya.
peran saya apa? Jadi belum saya ngomong, mereka udah tanya peran saya apa. Nah, saya bilang sama perannya cuma satu saja. Saya mohon bantuan supaya kalau bisa Bapak Ibu Menteri ini punya tunjuk eselon 2. Eselon 2 tuh kalau di TNI Polri bintang 1 Pak. Yang menjadi representasi di tempat kami, tapi punya akses langsung ke menteri. Karena apa? Ini masalah harus dieksekusi, nggak bisa pakai birokrasi Pak. jadi itu jembatan keledai yang saya buat dalam rangka gaya kepemimpinan untuk mencapai tujuan Pak. Karena kalau melihat birokrasi, semua menteri susah Pak. Betul. Nah, jadi kita punya perwakilan eselon 2 di BNPT. Jadi kalau ada masalah, kamu PUPR mesti gini, bangunkan dong itu ada rumah susun di daerah situ gitu Pak. Untuk mau ini. Nah itu sangat efektif Pak. Nah di situ membangun sinergi dari mulai 17 kementerian sampai 40 sekian Pak. Akhirnya sekarang ini bekerja. Dan itu saling membahu. Kan kami nggak punya anggaran terbatas Pak. Jadi Bapak benahin sistemnya dulu Benahin Pak. Sistem Pak. Dan melibatkan empati dari seluruh kementerian Pak. Itu nggak mudah. Itu yang kami kerjakan Pak. Jadi itu mungkin dilihat bahwa contohnya Pak, kami membangun namanya ini Pak, pesantren keluarga mantan teroris Pak di Lamongan, Tenggulun. Kalau Pak Darmono ingat bom Bali, di desa Tenggulun itulah bom 1,2 ton bom Bali disiapkan, bukan Pak, disiapkan untuk ledakan di Bali. Bahan bakunya ada 10 ton Pak. 1,2 ton baru dibuat 1,2 ton ledakan seperti itu. Kampung itu ada 30-40 orang teroris Pak dengan anak-anaknya bisa ratusan jumlahnya. Dan selama ini nggak terjamah. Saya jadi kepala BNPT, saya datang, itu suatu perubahan yang luar biasa. Mereka merasa, loh kok Bapak datang kemari? Biasanya kami dimarginalkan gitu Pak. Saya bilang, dalam konsep itu sama Bapak Presiden juga sampaikan, Pak kalau orang menjadi teroris yang paling cepat adalah ya keluarga teroris Pak. Oleh sebab karena sudah mindsetnya sudah itu. Nah itulah yang kita sentuh Pak. Ini yang disebut soft approach. Soft approach Pak. Jadi kita bagaimana memutus mata rantai. Jangan sampai anak-anak teroris jadi teroris lagi Pak. Itu yang saya buat seperti itu sehingga desain itu menjadi satu contoh Pak, role model. Jadi luar negeri itu banyak yang datang kemari sampai Wakil Sekjen PBB datang ke Indonesia untuk melihat ini kok bisa begini nih katanya. Itu juga approach untuk melawan terorisme Pak, tapi dari visi yang lain, dari persepsi yang lain. Di negara kita ini begini luas Pak ya, sehingga mungkin hal-hal seperti ini harus memang secara desentralisir juga dikerjakan Pak ya. Betul Pak. Menjadi tanggung jawab masing-masing bupati, gubernur gitu Pak ya. Betul. Karena kalau enggak, ya percuma Pak. Kalau ada terorisme Pak, kos sosial yang harus dikorbankan luar biasa Pak. Kita rawat 5 tahun nggak ada kejadian, 1 kali bom saja Pak, runtuh semua tuh Pak. Betul. Penjagaan itu. Berapa kayak macam Bali, berapa lama kita kehilangan turis, berapa lama kita kehilangan kehidupan, hanya gara-gara itu Pak gitu. Betul. Nah jadi ini yang mesti kita kombinasikan dan itu kita coba dikembangkan Pak. Dan itu sangat fundamental ya Betul, Pak, Pak. yang sistem Bapak Pak. perkenalkan itu. Banyak Pak. Dan sampai hari ini masih diteruskan oleh penerus Masih Bapak. diteruskan Pak, walaupun memang sentuhan-sentuhannya gini Pak, dari mulai keluarga teroris ada Pak klaster-klasternya. Ada 4 klaster tuh Pak, dari hardcore, militan, supporter sampai simpatisan. Nah simpatisan ini masih cepat Pak, kita raih kembali Pak, sepanjang dia punya kepercayaan sama kita. Yang berat itu kan yang di hardcore itu Pak, yang udah kayak macam Abu Bakar Basir contohnya ya. Itu yang sudah mindsetnya nggak bisa dirubah. Tapi yang lainnya dengan sisi humanis Pak. Lama-lama orang terpikir, aduh kok sekarang pemerintah mau mikirin anak kita ya, sekolahnya, ininya. Saya bangunkan masjid Pak, saya bangunkan TPA. Yang tadinya benci sama kita malah pengen jadi TNI Polri Pak. Itu kan satu perubahan mindset yang lain gitu Pak. Nah ini yang ilustrasi inilah mungkin yang diterima Bapak Presiden. Karena waktu itu pernah kejadian, waktu mau akan meresmikan Tenggulun itu, saya menghadap Bapak Presiden. Pak Hardi mau kemana saya dengar. Loh Bapak dengar dari mana gitu. Kebetulan samping kami ada Pak Bu Retno, Menteri Luar Negeri. Saya mau meresmikan pusat ini Pak, masjid dengan TPA di Tenggulun, tempat buat bom Bali dulu. Loh, dengar Bu Retno gitu. Saya ikut dong, Menteri Luar Negeri ikut Pak, jadi peresmian itu. Itu masuk dari Lamongan, masih masuk lagi dalam jauh Pak. Jadi diresmikan, di situ terus Bu Retno bilang ini luar biasa nih, harus saya sosialisasikan pendekatan ini. Saya minta dikasih dikasih subtitle bahasa Inggris lah. Dan itu mendunia Pak.
Nah, itu Pak dengan menciptakan lapangan kerja sebetulnya Pak. Iya. Dan mereka Iya. anak-anak dari para pelaku teroris itu kemudian direkrut misalnya menjadi Betul. anggota polisi, tentara, PNS juga barangkali Pak ya. Nah, dari pihak swasta kira-kira apa yang bisa diharapkan Pak untuk membantu dalam menangani masalah lapangan kerja ini Pak? Nah, untuk yang keluarga mantan teroris ini Pak, kemarin itu kami coba untuk menyalurkan yang bersangkutan. Yeah. Kami telepon adik-adik kami yang mungkin di daerah, yang di Kapolres sebagainya, coba dong disalurkan dikerja sesuai dengan kompetensinya gitu Pak. Jadi ada yang pengusaha kapur dan sebagainya itu kita bina Pak. Yeah. Karena kan sumbernya kan masalah kemiskinan, masalah pekerjaan, itu kan faktor-faktor yang berkorelasi kepada tadi itu Pak. Betul, sehingga harus diberi kompetensi yang cukup Pak, sehingga dia punya kesadaran kalau nganggur, nggak punya pekerjaan, lama-lama kan gampang dimasuki kalau pikiran-pikiran jahat itu Pak. Betul ya. Nah ini yang kita kreasikan dan alhamdulillah berjalan Pak sampai sekarang. Bahkan lapor kalau mau kawin pun lakukan Pak, saya mau kawin gitu. Padahal itu anaknya Amrozi Pak. Amrozi bapaknya dihukum mati sama ini. Pada saat sebelum kita datang ke sana dia bilang, Paman bilang sama Ali Fauzi, tolong ajarkan saya bikin bom, saya akan balas dendam bapak saya dieksekusi mati katanya. Begitu saya datang ke sana, dia cium tangan saya, Pak saya ingin jadi orang baik, dan sekarang jadi orang baik Pak. Jadi itu memotong rantai itu bisa Pak dengan pendekatan humanis dan pekerjaan dan sebagainya. Dan sekarang jadi pengusaha kecil-kecilan lah Pak. Anak itu di sana. Itulah memang tugas berat dari pemerintah. Dua badan penanggulangan terorisme ini ya Pak. Betul Pak. Jadi ternyata menjangkau banyak hal. Betul. Harus bekerja sama dengan banyak kementerian, dengan pemimpin-pemimpin daerah, dan juga masyarakat umum termasuk pengusaha-pengusaha diajak kerjasama ya Betul Pak. Ya, memberikan akses kepada mereka Pak. Jadi balik lagi ke pendidikan dan juga penyediaan lapangan kerja Pak ya. Betul Pak. Sehingga itu ya yang Bapak katakan sinergi. Betul Pak. Dari semua pihak Pak ya. Ini satu hal yang sangat menarik. Mungkin kalau boleh masuk ke pertanyaan selanjutnya Pak. Boleh Pak. Menurut pandangan Bapak, bagaimana Pak caranya mensinkronisasikan bangsa kita ini agar tidak terjadi perpecahan seperti situasi KKP, OPM yang terjadi di Papua? Makasih banyak Pak Darmono. Memang kami mencoba selama menjabat itu menginventarisir Pak, catatan kecil gitu. Apa sih kira-kira bisa mengurai masalah bangsa ini dengan baik Pak? Memang dibutuhkan ketekunan Pak. Gitu ya. Nah kami lihat masalah resonans kebangsaan ini Pak, untuk menghindari ada disintegrasi dan sebagainya, pendidikan karakter bangsa Pak. Kan kita ini sempat juga saya bilang Bapak Presiden, Pak, kita punya kesalahan kolektif. Saya ingat betul 14 Januari tahun 2020 Pak di Abu Dhabi, saya mendampingi Bapak Presiden di Abu Dhabi. Pas ketemu Bapak Presiden, Pak Hadi sudah lama kita nggak ketemu nih, apa nih kira-kira? Pak, kita punya kesalahan kolektif Pak. Apa tuh? Reformasi kebablasan Pak. Hal-hal yang dulu dianggap, semua yang lama tuh dianggap jelek sehingga ditinggalkan Pak. Nggak ada lagi pendidikan moral Pancasila Pak. Nggak ada lagi pendidikan kewiraan, P4 dan sebagainya hilang Pak. Disitulah Pak, padahal kita punya sejarah kelam dengan apa? Dengan kelompok ekstrim kanan, ekstrim kiri Pak. Mereka itu adalah sleeping cell. Dia nggak mati Pak. Dia cuma menunggu momentum untuk kembali gitu Pak. Nah, kalau kita punya karakter kebangsaan cukup Pak, dulu kita ingat betul sekolah kita hari Senin kan ada upacara bendera Pak. Di situ bendera merah putih naik, lagu kebangsaan naik setiap minggu Pak. Bahkan mengucapkan mengikuti Pancasila Pak. Bukan Undang-Undang 45, itu terinternalisasi di situ Pak. Sekarang kan hilang semua. Sampai kami bilang juga sama Mendikbud waktu itu, tolong dikembalikan lagi, itu pendidikan karakter Pak. Terus kemudian ada juga ekstrakurikulernya pramuka Pak, itu kan melatih sportivitas, kepemimpinan. Nah itu hal-hal prinsipil untuk mendidikan karakter bangsa yang perlu Pak untuk mengembalikan itu. Dan itu butuh waktu lama. Karena reformasi kebablasannya inilah hasilnya Pak, 20 tahun kemudian. Coba kalau sekarang yang kita buat hari ini, katakan kita perbaiki lagi masalah karakter bangsa itu Pak, kita rasakan 5-10 tahun lagi Pak, bukan sekarang. Karena kan sekarang udah terlanjur banyak bias gitu Pak ya.
pendidikan itu. Nah ini bagaimana mengembalikan itu Pak, karakter bangsa itu, resonansi kebangsaan itu maksudnya kita tarik kembali gaung itu, masukkan ke dada kita masing-masing Pak, sehingga pendidikan itu memegang peranan penting untuk itu Pak. Jadi perlu banyak sebetulnya sekolah-sekolah unggulan untuk menjadi pemicu supaya semua Betul, sekolah yang lain mengikuti. Betul Pak. Jadi menjadi role model Pak gitu. Iya, iya. Bahwa inilah bagaimana menanamkan disiplin. Ini seperti yang kita kreasikan di sini Pak. Dari SMA Taruna Nusantara, Nusantara, betul Pak. SMA Presiden, Presiden betul Pak. Sri Madwi, apa yang di Bandung itu Pak? Betul Pak. Pak Dwi Warna. Betul Pak. Itu menjadi SMA unggulan yang memberikan contoh. Coba contoh deh, masalah kedisiplinannya, masalah kebangsaannya. Karena kalau kita lihat Pak, kita nggak usah malu. Di Jepang sampai saat ini Pak, coba saya dapatkan informasi lengkap, sampai kelas 2 SD tidak diajarkan matematik Pak, dia manners Pak. Bagaimana menghadapi orang tua, bagaimana menghadapi guru, bagaimana dia korve tanpa melihat status sosial di sekolahnya, kebersamaan, bagaimana nyebrang jalan dan sebagainya, itu mandiri gitu Pak. Habit and attitude. Habit and attitude-nya di itu dulu Pak dia tanamkan. Dia jangan heran kalau di sana walaupun orang modern tapi santun gitu Pak ya. Nah ini yang harus kita akui, kita harus ulang lagi Pak gitu dari awal. Itu di SD ya Pak. Dari SD, dari mulai PAUD kalau perlu Pak gitu, menanamkan itu supaya mereka ada. Jadi kalau di SMA udah terlambat Pak ya kali. Ya udah agak kasep Pak. tapi ya tidak ada kata terlambat Pak. Mungkin kalau sekarang ada diberikan lagi macam kebangsaan dalam metode yang lain Pak, mungkin sifatnya entah semacam gathering dan sebagainya, mengingatkan dan sebagainya, mungkin bisa bagus lagi Pak. Ya walaupun itu udah agak terlambat sebenarnya Pak, harus ada di tingkat pendidikan dasar itu untuk ini. Apa saran Bapak untuk Jababeka Pak? PT Jababeka bisa membantu dalam mensinergikan apa yang Bapak cita-citakan tadi Pak? Iya Pak. Jababeka itu kan punya 3 pilar Pak ya. Land and property, infrastruktur dan jasa, dan ketiga leisure and hospitality Pak. Ini adalah kebutuhan dasar Pak. Untuk satu lingkungan bagus gitu Pak. Nah untuk orang-orang juga termasuk bagaimana kita empower Pak. Nah ini ke depan harapan kita Pak, Jababeka bisa mengembangkan Pak dengan sinergi tadi Pak. Kita dalam era digital saat ini nggak mungkin bekerja sendiri Pak. Jadi perlu ada kolaborasi. Kolaborasi itu dengan sinergi Pak. Yang sama-sama menguntungkan buat ini, contohnya seperti ada pembuatan TOD dan sebagainya, itu juga sangat luar biasa. Untuk manusia sendiri Pak, mungkin kita bisa ada semacam kucing klinik Pak, ada semacam balai latihan kerja untuk menyiapkan, karena kita Jababeka kan punya daerah industri yang cukup banyak Pak. Mereka juga kan membutuhkan human resources yang cukup banyak juga Pak. Nah kita persiapkan itu dengan kantong-kantongnya, kita siapkan pendidikannya sehingga tersalurkan Pak. Samping itu juga kita siapkan juga mungkin tadi yang dikatakan ada dan properti itu juga kita kreasikan untuk menampung mereka Pak, mungkin secara sewa dan sebagainya, kerjasama dengan para perusahaan tersebut itu Pak. Jadi kita semua peluang yang bisa kita kembangkan, kita bisa ini Pak. Jadi Bapak sepaham ya Pak, sebetulnya kawasan industri itu adalah tempat yang bisa menyatukan sinergi antara pengusaha yang menyediakan lapangan kerja, pusat-pusat pendidikan, betul Pak, dan juga tempat yang mendidik masalah hospitality Pak. Betul Pak. Yaitu dengan adanya hotel, adanya sekolahan, betul, rumah sakit, itu membuat anak-anak kita yang siap masuk ke lapangan kerja itu mendapatkan kebiasaan atau habits dan attitude yang siap masuk ke industri Pak ya. Betul Pak. Kawasan jadi terintegrasi Pak. Kebutuhan semua ada di situ Pak. Betul. Jadi ini yang mestinya di setiap kabupaten harus ada dibangun kawasan industri Pak ya. Kita punya 500 lebih kabupaten Pak. Betul Pak. Jadi potensi membangun 500 kota baru di Indonesia ini sangat besar dan juga sangat dibutuhkan Pak ya. Yang bisa menciptakan banyak lapangan kerja, sekaligus pendidikan yang baik, teori maupun praktek Pak ya. Sehingga sinergi yang Bapak harapkan tadi cocok Pak ya. Betul Pak. Sehingga Bapak menjabat Wakil Komisaris Utama PT Jababeka itu sudah benar Pak ya. Moga-moga tiap kawasan industri
bisa juga minta bantuan pemerintah, barangkali pensiunan-pensiunan seperti Bapak ini yang masih bersemangat ingin menyumbangkan tenaga kerjanya, kepemikirannya buat pemerintah, bisa melewati pembangunan di kawasan industri, Pak. Betul, Pak. Dan ini kan Pak, kawasan industri kan juga melahirkan pajak-pajak buat negara, pengelola negara juga pengembangannya, Pak. Betul. Jadi banyak manfaatnya, Pak, itu negara itu. Ya juga memang kawasan industri itu kan, Pak, memberikan jaminan kepastian hukum, juga keamanan dan juga kenyamanan buat para investor dari luar negeri, yang tentunya tidak mudah untuk mencari tempat yang baik di Indonesia, mempunyai partner yang mengenal terhadap sumber daya alam dan sumber daya manusia kita, mengenal pemerintah kita baik dari kabupaten sampai pusat, Pak, ya. Betul, Pak. Demikianlah para pemirsa acara di hari ini, moga-moga bermanfaat dan bagaimana pentingnya kita ini bersinergi antara pemerintah, pengusaha, dan juga para pendidik untuk kepentingan masyarakat luas, agar supaya kesejahteraan rakyat meningkat, lapangan kerja tumbuh, dan negara kita makmur, gemah, ripah, loh Cinawi, gitu, Pak, ya. Betul, Pak. Terima kasih, Pak Suhardi. Terima kasih banyak, Pak. Sampai jumpa di lain waktu.